Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya ya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah sering mengikuti kelas Jumat Berbagi tidak bosan-bosan melihat muka saya ya. Karena saya hanya mau bersamai pemateri-pemateri yang spesial ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk memperbanyak amalan-amalan soleh untuk bekal kita di akhirat ya. Kalau kita mempelajari sebuah Umdatul Kubro, itu ada 3 pertanyaan dasar: dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah kematian ya. Nah, salah satu harapannya ya tolabul ilmi kita pada pagi hari ini untuk mencapai ke pertanyaan yang 3 ya, akhirat. Ya, alhamdulillah, maka kita wajib dan harus bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan kita, dengan amalan-amalan solih ya, untuk memperbanyak amal kita agar aktivitas kita selama di kehidupan di dunia ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh kita yang harus kita contoh ya, karena beliau sudah dijamin masuk surga. Ya, maka segala aktivitas beliau dari bangun tidur sampai bangun negara itu ada. Dari masuk kamar mandi sampai masuk surga itu ada. Nah, jadi kita tinggal mengikutinya saja. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pak Amran, ya Pak Bu Nurdiana, dan Ibu Eka, dan Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang lainnya. Ya, harapan kita ya pada pagi hari ini kita harus semangat, ceria ya, walaupun punya masalah, namanya kehidupan ya pasti ada masalah ya. Kalau nggak mau hidup, kalau nggak mau punya masalah ya tinggalkan kehidupan di dunia ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah ahli di bidangnya ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan Infinity Vision untuk bisnis yang lebih berkualitas ya, yang insya Allah akan dibersamai oleh Mas Arif Ardi Nugroho atau panggilannya Mas Auf. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Auf. Waalaikumsalam Mas Nur. Masya Allah. Bagaimana Mas Auf kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik Mas Nur, sehat. Sepertinya baru pertama kali ini ya Mas Auf ya untuk misi di kelas Jumat Berbagi ya Mas Auf. Iya, biasanya cuma jajan bubur aja. Oh, jajan bubur di depan ya. Iya, belum ditraktir juga. Masya Allah. Ustaz Pilih gabung nggak di sini? Nanti bisa enggak, pura-pura. Ya, pura-pura dia. Oh, pura-pura ya. Nanti pura-pura nggak denger. Nanti kalau mau beli bubur pakai orang dalam, Mas Alfi. Baik, siap. Bisa banyak, belinya kenyang dan gratis gitu. Ya, baik Bapak Ibu yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Alfi ini kemarin saya sempat bertanya kan dengan beliau, terutama ke media sosial. Jadi luar biasa. Jadi nanti langsung beliau saja deh yang menyampaikan tentang perusahaan beliau, dan juga banyak ya Mas Alfi ya perusahaannya yang sudah dijalani saat ini. Alhamdulillah, ya nggak banyak-banyak banget, cuma beberapa Mas. Beberapa 10 ya misalnya ya. Alhamdulillah. Baik, kita tidak lupa ya salah satu CMO dari Bisyara.id, Coach Alfian Renda, yang hari ini ada di train ya, karena beliau seorang trainer. Assalamualaikum Coach Alfian Renda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, eksklusif banget ya. Gimana kabarnya Coach Renda? Ini perjalanan ke Jogja ya? Alhamdulillah, ini perjalanan dari Bandung ke Jogja. Masya Allah. Ya, kita ditinggal terus selama sepekan ya. Baik. Ini udah sampai mana Coach Alfian? Masih di Bandung. Baru berangkat ya. Baru berangkat. Baik. Oke, terima kasih Coach Renda dan Mas Auf ya yang sudah mencoba untuk mengawali pagi hari ini dengan senyuman yang Masya Allah luar biasa ya, membuktikan bahwa siap untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, pastikan niat kita ya pada kesempatan pagi hari ini ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu penting. Ya, jangan sampai kita mentiadakan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan tidak ada amal solehnya ya. Kalau mungkin ilmu ya dapat gitu kan, tapi keberkahan kurang. Nah, agar kita di forum ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harapkan ya nanti ada pemaparan materi juga dalam bentuk PPT dan juga nanti akan kita berikan bentuk PDF ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan materinya ya nanti bisa ikutin sampai akhir seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai kelas kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu ya pidato, bukan pidato ya Coach Rendra ya. Semacam kata sambutan dari CMO dari Bisyarah.id sebelum Mas Aum. Mas Aum bisa tahan sebentar ya, sepertinya juga udah tidak sabar ini memberi materinya. Siap. Oke, silakan Coach Alfianeda, kami persilakan. Oke, thank you Mas Nur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman di Jumat Berbagi dimanapun berada, ini ada dari Malang nih jauh-jauh. Halo Kang. Luar biasa teman-teman, banyak sekali dari teman-teman alumni Bisyarah ya. Ya seperti biasa ini acaranya namanya Jumat Berbagi. Intinya sih kita pengen bagi-bagi ilmu daging. Nah, dan luar biasa teman-teman, hari ini kita akan kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Beliau ini ahli-ahli. Waduh. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ya satu gerakan namanya Cash Revolution ya. Berapa tuh 100 hari dapat cash 100 juta ya Mas ya. Luar ya, biasa. Minimal 100 juta. Ada di Tribelio itu ya saja. Itu ada di sini nanti yang isi. Kemudian beliau juga banyak ngisi tentang manajemen tim, terutama ada kelas ya Mas namanya Fantastic Team ya. Yes, bagaimana ada. Membangun sebuah tim yang luar biasa. Dan insya Allah nanti di Syarah juga di akhir bulan ini akan ada kelas juga namanya bagaimana menyusun tim penjualan yang dia gila closing, tapi juga tetap koridor-koridor syariahnya terjaga gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa kolaborasi sama Kang Auf nih di challenge-nya. Ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman insya Allah nanti itu di tanggal 20 27-an ya. Insya Allah di akhir bulan acaranya. Nanti japri aja Mas Nur, japri aja admin, nanti insya Allah akan ada info-info selanjutnya. Baik, gak usah lama-lama, sepertinya hari ini insya Allah daging ya. Kita akan ngomongin tentang visi. Wah. Kadang kalau orang dengerin visi ini bosan, tiap hari kok ditanyain visi ya. Tapi luar biasa lah teman-teman. Yang bikin saya sama Ustadz Firly itu seminggu sekali, itu seminggu Jogja, seminggu Jakarta, seminggu Jogja, seminggu Jakarta, itu gara-gara visi ini sebenarnya. Karena adanya visi ini akhirnya ketika lelah, ketika males, ketika kehilangan arah, kita balik lagi ke visi ini. Dan memang visi ini luar biasa ketika benar-benar software ini kita install dalam diri kita, dalam ini dalam diri dan tim kita. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada pakarnya Mas Aum. Siap ya Mas Aum ya? Siap. Oke, nggak usah lama-lama. Saya serahkan aja ke Kang Aum. Mari kita awali dengan semangat bersama-sama, dengan antusias, catatan, dan share. Insya Allah ilmunya daging. Siap, silakan Kang Aum, saya persilakan. Oke. Saya share screen dulu ya. Kelihatan ya, Mas Nur ya? Kelihatan, Mas. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Bisyarah. Terima kasih waktunya Mas Rendra, Mas Nur, dan Ustadz Firly yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini, dan semoga apa yang saya bagikan di sini nanti menjadi penggugur dosa saya juga dan menambah pahala ke depannya. Dan mohon nanti kalau saya nggak ada gitu ya, mungkin meninggal duluan, nanti tolong didoakan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang Infinite Vision untuk bisnis yang lebih berkualitas. Nah,
kebanyakan dari kita mulai bisnis itu nggak jelas alasannya gitu. Kebanyakan dari kita tuh mulai bisnis alasannya salah. Padahal tadi Mas Nur di depan tadi mengingatkan tentang niat gitu ya. Kita niatkan untuk meraih ridho Allah gitu. Misalkan itu salah satu niat. Nah, inilah yang menjadi kunci di awal ketika kita mau memulai bisnis. Banyak orang membuat visi itu hanya tempelan di dinding aja biar bagus, biar keren, biar kalau dilukis pakai mural juga keren, oke gitu ya. Tapi dia tidak membawa itu ke nilai-nilai keseharian perusahaannya. Sehingga nggak heran tuh banyak, mungkin kalau pernah sering dengar, wah kita udah nggak sevisi. Nah, gimana mau sevisi? Karena alasannya juga nggak pernah diungkapkan. Nah ini, dan banyak orang memisahkan antara visi dengan branding perusahaan. Padahal visi perusahaan yang pas itu akan membantu branding perusahaan itu. Perusahaan ini tuh untuk apa sih? Gitu. Nah, supaya kita dapat visinya, pertanyaan pertama yang harus kita bahas adalah gini. Jadi saya ada framework. Jadi teman-teman kalau mau membangun sebuah organisasi yang kuat, saya ada framework namanya Fantastic Six Framework. Ada 6 kerangka kerja. Yang pertama visi. Ya, visi ini menentukan banget karena bisnis itu hanya kendaraan saja, tapi arahnya mau kemana nih? Nah, itu jadi visi penting. Yang kedua strategi. Ya, strategi itu adalah menentukan apa yang tidak dilakukan. Banyak orang membuat strategi itu kayak banyak banget gitu ya. Nah, strategi secara simpelnya adalah menentukan apa yang nggak dilakukan. Ya, jadi kita akan fokus ke beberapa rancangan strategi yang akan kita lakukan aja. Lalu setelah dapat strateginya, kemudian ada yang namanya bisnis proses. Ini masuk kita ke taktikal sampai detail nih. Misalkan, oke, strateginya aku mau cari cash 100 juta. Oke, di bisnis prosesnya gimana nih? Oh, mungkin tadi saya sempat dengar videonya Bisyarah, riset produk yang market fit. Ya, terus cari produk yang marginnya gede dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada di tataran hard skill. Jadi strategi visi sampai bisnis proses itu ada tataran hard skill. Kebanyakan organisasi itu ada gap antara ketika dia udah bikin strateginya keren-keren nih, tapi eksekusinya itu meleset jauh. Nah, ini ada jembatan nih, jembatan ini namanya company culture. Budaya perusahaan. Kalau budayanya nggak sama, ya nggak mirip-mirip, eksekusinya juga melesetnya jauh banget. Gitu. Nah, kemudian ada resources and system. Bagaimana kita memasukkan orang-orang yang tepat ke dalam bisnis kita dan bagaimana kita sudah membuat sistemasi di dalam bisnis. Dan yang terakhir tentunya adalah fantastic execution. Bagaimana kita memastikan outputnya dari yang kita rencanakan itu tereksekusi dengan baik, gitu ya. Jadi ini framework saya namanya Fantastic Six Framework. Insya Allah kami akan launching buku tanggal 20 bulan ini. Bukunya gratis, ya 100 halaman. Bukunya gratis. Teman-teman cukup bayar ongkirnya. Nanti mungkin saya infokan ke tim Bisyarah kalau nanti ada yang berminat, gitu ya. Itu tentang Fantastic Six Framework. Nah, untuk memulai membangun sebuah organisasi bisnis yang bagus, yang kokoh, gitu ya. Pertanyaan pertama yang harus teman-teman jawab adalah ini. Why? Why do you do what you do? Ngapain sih teman-teman itu bisnis gitu? Ngapain sih capek-capek mikirin orang banyak gitu kan? Ngapain kita kayak menanggung kerugian bisnis kita? Ngapain nggak kita jadi PNS aja misalkan gitu kan, kerja santai setiap bulan gajian pasti gitu kan, nanti dapat pensiun ya. Nah itu ngapain? Ini pertanyaan yang harus teman-teman jawab nanti. Apa yang membuat what makes your heart sing kalau kata Steve Jobs gitu ya. Ini banyak orang nggak memulai bisnisnya dari sini. Nah saya sendiri saya memulai bisnis dulu. Saya cerita sedikit tentang saya gitu ya. Saya dulu mulai bisnis, saya berasal dari keluarga bapak kebanyakan dokter, dari keluarga ibu kebanyakan PNS. Nah, di keluarga kami nggak didengarkan kalau you bukan dokter, you bukan PNS. Nah, nggak ada tempat lah istilahnya gitu ya. Hingga satu titik saya merasa bahwa
Ibu saya PNS, bapak saya tapi nggak dokter. Bapak saya itu di offshore perminyakan gitu ya. Secara pendapatan nggak kalah tuh sama dokter. Tapi sampai sekarang gitu ya, itu kayak nggak dipandang gitu. Ya menurut saya ya. Nah, sehingga waktu itu kenapa saya memilih berbisnis? Satu, karena saya kalau mau ke perminyakan saya nggak bisa, otak saya nggak nyampe ya, karena IPA, saya IPS gitu kan, nggak nyampe. Yang kedua, saya memulai berbisnis karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa saya juga bisa kok lebih kaya dari mereka gitu. Itu alasan saya nih pertama nih, why saya. Nah, ternyata ada satu titik di mana ketika saya merasa ya saya udah selesai nih. Kira-kira tahun 2017 akhir 2017 mau ke 2018 saya merasa ada satu titik udah nih. Saya dulu punya rumah makan, cabangnya ada sekitar 23. Kalau kita buka franchise fee-nya satu rumah makan 100 juta. Ya, itu free cash yang saya dapatkan. Ya, dan kayak sudah rumah udah ada beberapa, sudah ada halaman luas, punya mobil dan seterusnya. Tapi saya merasa ada yang hilang. Nah, dari situlah saya mulai menemukan bahwa ternyata why saya ini salah. Salahnya di mana? Jadi gini, ini yang saya temukan. Jadi di dunia ini ada dua games, teman-teman. Ya, games pertama adalah finite games, games yang kedua adalah infinite games. Finite games itu adalah games yang jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuan finite games adalah untuk mengalahkan lawan. Itu aja. Mengalahkan lawan, selesai. Di akhir games nanti jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Lawannya jelas, aturannya jelas. Contohnya apa? Baseball. Atau yang Ustadz Firly sering saya kalahin tuh kalau main PS, sepak bola. Ya kan? Kalau saya futsal sama Ustadz Firly jadi kiper tuh saya golin terus tuh sepak bola gitu kan. Atau bulu tangkis, ya itu finite games. Ya, jelas kapan mulai, kapan selesai. Ini Ustadz Firly nggak denger ya? Ya itu finite games. Kapan mulai, kapan selesai jelas. Tujuan dari finite games adalah mengalahkan lawan. Dan joy, kebahagiaan dari bermain games ini datang dari comparison, perbandingan. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya, saya mohon dikoreksi, Ustaz Renda, Ustaz Nur gitu ya. Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada kamu. Nah, ini finite games nih, terbatas. Lalu ada games kedua nih, namanya infinite games. Infinite games ini nggak ada ujungnya. Dia akan selalu ada, bahkan ketika kita sudah nggak ada. Ketika kita masih ada pun, ketika kita belum lahir, games ini sudah ada. Tujuan infinite games adalah untuk tetap bermain. Ini bedanya. Kalau finite games tujuannya mengalahkan lawan, infinite games tujuannya untuk tetap bermain. Lawannya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Peraturannya bisa berubah-ubah. Nah, bisnis itu adalah infinite games. Kebanyakan dari kita memulai bisnis, kesalahan terbesar dari kita adalah kita nggak paham kita ada di games apa sih. Bisnis infinite games, tapi kita pakai cara finite games. Seperti saya tadi. Saya bisnis, alasannya apa? Finite banget. Ya kan? Saya ingin, tadi kan, tujuan saya mengalahkan lawan. Siapa lawan saya tadi? Lawan saya keluarga besar saya, yang dokter dan PNS. Saya murtad sendiri, gitu kan? Saya menjadi pengusaha. Ya, saya pengen mengalahkan mereka. Ketika tujuan itu sudah sampai selesai, sudah finite. Ya, padahal bisnis itu infinite games. Ini kesalahan kita sebagian besar. Ya, seperti yang saya alami. Ya, ada teh yang mungkin lama perusahaannya lebih lama dari kekhalifahan Bani Utsmaniyah, teh Twinings kalau pernah dengar, itu udah 300 tahun lebih. Ya, tehnya tetap ada gitu. Dan banyak lagi kok perusahaan-perusahaan lain ya yang sampai sekarang itu dia masih ada walaupun usianya udah ratusan tahun. Bahkan kalau contohnya di Islam sendiri ya, ini menurut saya kita dicontohkan salah satunya oleh siapa? Utsman bin Affan. Ya, Sumur Utsman, pernah dengar Sumur Utsman ya? Ya, Utsman bin Affan itu kan membeli dulu dari Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Kenapa dibeli? Karena Utsman melihat ini infinite games, gamesnya jangka panjang, bahkan ketika beliau sudah nggak ada gitu kan, ini tetap mengalir terus pahalanya. Itu nggak heran kenapa beliau dijamin masuk surga. Karena beliau bermain dengan cara infinite games. Ya, tujuan infinite games adalah untuk tetap bermain.
Mas, terus contohnya gimana nih? Simpelnya aja deh, bingung aku. Oke, saya kasih contoh langsung. Bang, nih, ini mungkin dekat sama kita gitu ya. Ada 2 perusahaan. Saya mohon maaf kalau ada yang kenal salah satunya. Saya nggak bermaksud menyinggung. Saya hanya kasih contoh supaya gampang aja. Ya, ada satu Lesian Aldan, yang satu warung SS. Saya kategorikan Lesian Aldan itu adalah finite company. Warung SS itu infinite company. Kenapa, Mas? Saya lihat dari visi. Saya cari ini visinya Lesian Aldan di websitenya nggak ada. Saya googling, ternyata ketemunya malah di Santara ketika dia sedang jualan tokennya kan. Nah, visi Lesian Aldan adalah Raja Kuliner Nusantara. Oke. Sedangkan visi SS adalah mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung, dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Kenapa, Mas, kok ini masuknya finite gitu kan? Ini dari visi ini saya mulai paham kenapa 5 tahun belakangan buat teman-teman yang di Jogja ya mungkin kelihatan tuh. Setiap ada warung SS di situ ada Aldan, setiap ada warung SS di situ ada Aldan, ya enggak? Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena visinya. Dia merasa SS itu sekarang rajanya. Kan dia pengen jadi raja kan? Jadi dia menjajarin SS di dekat rumah saya ada nih SS Aldan. Dia jajarin SS supaya dia merasa aku yang jadi raja di jalan ini. Raja itu berapa, Mas Nur? 1. Ya kan? Nah, mungkin sekarang dia sudah merasa menjadi raja, terus ya sudah, that's it. Sedangkan saya selalu tanya Pak Yoyo gitu kan, Pak itu dijajarin Aldan, dijajari sambal ayah waktu itu ya. Kenapa nggak risau? Ya, biarin aja, Mas, itu rezeki sendiri-sendiri. Ternyata kenapa Pak Yoyo tenang? Karena Pak Yoyo punya visi sendiri. Warung SS visinya mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Dan ini terbukti. Terbukti selama apa? Selama pandemi. SS tidak me-layoff karyawannya. Karena visinya mensejahterakan. Menyesuaikan salary ya. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Yoyo, Pak, gimana Pak? Ya kondisi ya turun Mas. Tahun lalu katanya rugi 14 miliar, beliau cerita kemana-mana gitu kan. Tapi beliau tetap jalan, tetap stay strong gitu. Kenapa itu? 14 miliar itu kan kalau dikumpulin buat beli cilok ya dapat lumayan ya. Gitu kan. Nah, ini kenapa beliau tetap jalan? Karena ini visinya. Dan saya tanya, ada salah satu orang namanya Mas Galih. Mas Galih mungkin sudah 15 tahun sama SS. Saya tanya, Mas gimana SS? Ya omsetnya berkurang Mas, tinggal 60%. Itu tahun kemarin ya, awal tahun ini. Jadi tahun kemarin berkurang Mas, tinggal 60%. Nah terus ya gaji juga kita disesuaikan. Loh Mas kok gaji disesuaikan? Katanya mau mensejahterakan. Loh tetap sesuai dengan visi. Disesuaikan, diusahakan sesuai dengan kemampuannya perusahaan. Nah saya tanya Mas Galih, loh Mas berarti kalau dikurangi gajinya, Mas Galih kenapa nggak pindah aja Mas cari pekerjaan tempat lain? Jawabannya, beliau luar biasa, bikin saya merinding waktu itu. Dia bilang gini, Mas saya udah 15 tahun di SS. Ya selama 15 tahun, SS sudah ngasih banyak untuk saya dan keluarga saya. Mosok saya kita baru diuji 1-2 tahun saya tinggalin, pengkhianat banget Mas. Luar biasa. Ini visi yang infinite menggerakkan. Pertanyaan saya Mas Nur, kalau visinya Raja Kuliner Nusantara, siapa nomor 1 yang paling diuntungkan dari visi ini? Yang diuntungkan untuk keluarga ya dari warung SS ya? Enggak, dari Lesian Aldan kita lihat visinya Raja Kuliner Nusantara. Siapa nomor 1 paling diuntungkan? Belum bisa jawab. Yang paling diuntungkan adalah bisnis owner-nya. Iya kan? Ya, ya. Aldan kan pengen jadi Raja Kuliner toh? Ya. Raja kan cuma 1 toh? Ya, ketika dia bisa mengalahkan SS, berarti yang diuntungkan yang punya Aldan toh? Aldan dia rajanya. Iya kan? Nah, sedangkan yang SS coba mensejahterakan para personil perusahaan, siapa yang diuntungkan? Para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung, bisa jadi kita para pembeli, ya, supplier, ya, dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Itu yang diuntungkan. Ya, semakin visi itu egosentris, semakin dia nggak dapat dukungan. Ini saya tidak bermaksud menjelek-jelekan satu sama lain, enggak ya. Tapi ini contoh aja, karena ini real terjadi di depan mata gitu. Ya, Lesian Aldan sekarang banyak yang tutup. Kenapa? Nah sekarang Mas Nur coba, ketika visinya menjadi Raja Kuliner, Mas Nur ngapain bantuin orang untuk lebih kaya? Ya enggak? Sedangkan kalau suruh milih dari visi ini, Mas Nur pilih yang mana? Kalau mau ngelamar kerja, ngelihat visinya tok,
nggak tahu nih berapa banyak cabangnya. Mas Nur kira-kira pilih yang mana? Yang lesehan Aldan. Nah, kenapa Mas? Kan lesehan Aldan bikin kaya orang lain. Cuma bikin kaya ownernya, bukan nggak bikin kaya Mas Nur. Jauh. Kalau saya nih, kalau saya pilih warung SS, kalau saya kerja di warung SS, lah itu visinya mensejahterakan. Mensejahterakan saya, personil perusahaan toh. Kalau Mas Nur kerja di Lesehan Aldan, Mas Nur membantu orang lain menjadi raja. Ngapain, Mas? Seneng? Enggak. Hah? Senangnya dapat cuannya aja. Cuannya aja. Itu nggak heran ketika kita visinya seperti ini, akan datang orang-orang yang nyari cuannya aja. Ketika cuannya udah nggak ada, tinggalin. Gitu ya. Sedangkan kalau visinya mensejahterakan para personil perusahaan, ya orang-orang yang dapat impact dari perusahaan kita, itu akan mendukung kok. Bahkan sampai ke konsumen. Konsumen akan mendukung. SS kelihatan banget. Ketika SS down, drop gitu kan, coba dia jualan macam-macam, teh SS kayak beras SS, ya orang-orang yang konsumennya beli gitu loh. Itu cara karena kan selama ini mereka sudah disejahterakan. Gitu. Ini finite infinite company. Jadi ini contoh real ya, ketika visi itu infinite, ya kita nggak akan capek kok, seperti yang disampaikan Mas Rendra tadi, bolak-balik Jakarta Bandung gitu kan, ya naik kereta dan sebagainya gitu, itu kan ngapain gitu kan? Pasti ada sesuatu yang menggerakkan. Pasti Bisyarah ini nggak hanya bikin kaya Mas Firly sama Mas Rendra gitu kan? Kalau cuma bikin kaya Mas Firly, Mas Rendra ngapain gitu kan? Mas Rendra mah di sini udah tinggal online aja, cetak-cetuk, mainan Facebook Ads, jualan, udah langsung kaya kok, gitu kan? Nah ini infinite company seperti itu, ya visi yang infinite seperti ini contohnya. Nah ketika kita bermain infinite games itu butuh 3, 1 infinite mindset, 2 infinite leaders, 3 infinite team players. Nah infinite team players itu datang dari infinite leaders, infinite leaders datang dari infinite mindset. Dan infinite mindset datang dari mana? Datang dari why. Why do you do what you do? Ngapain sih teman-teman melakukan yang teman-teman lakukan sekarang? Ngapain capek-capek bisnis? Ya, ngapain kalau ada yang hijrah dari bank, ya keluar dari bank, bikin bisnis jualan apa cemilan kayak atau apa? Ngapain? Ya, why? Why do you do what you do? Nah, ini ada fakta menarik nih. Faktanya menurut riset Gallup, 7.500 pegawai kantoran di Amerika sedang mengalami burnout. Stres, 23% sering dan bahkan selalu burnout dalam pekerjaan mereka. 44% kadang-kadang merasa burnout dalam pekerjaannya mereka. Ini berarti 2/3 karyawan profesional merasakan burnout. 2 dari 3. 53% pekerja berada dalam kategori not engaged. Mereka cukup puas dengan pekerjaannya, tapi tidak terhubung secara mental maupun emosional. Mereka perform secukupnya, ya standar minimumnya gini dah. Mereka juga akan pindah ke tempat lain, ya kalau dapat tawaran yang sedikit lebih baik. Naikin aja 100.000 nggak pindah. Ya, kalau nggak percaya silakan cek, ya cek ke bisnisnya teman-teman, ke timnya. Ya, coba misalkan nih Mas Rendra terus ngontak Mas Rio gitu. Coba ya aku tak ngecek CS-mu, gajinya piro? Gajinya misalnya 3 juta. Oh ya wis. Tak kontak ya, Mas Rendra ngontak CS-nya Mas Rio, pindah sini dong, tak gaji 3,1, pindah enggak? Kalau pindah, berarti dia enggak engage. Sesimpel itu kok. Saya pernah ngomong juga di tim saya, coba aja kalau ada yang mau baca, silakan dites aja. Saya malah ngerti jadinya, mana yang enggak engage, mana yang engage gitu. Dan beberapa sih enggak banyak sih yang pindah gitu ya. Nah itu, jadi ini fakta menarik nih. Terus pertanyaannya adalah, gimana kita bisa memperbaiki ini? Riset Gallup menunjukkan, Gallup itu konsultan HR internasional ya, menunjukkan korelasi yang besar antara produktivitas dan tingkat engagement tim dengan manajer yang paham. Manajer yang paham cara menumbuh kembangkan anggota timnya berdasarkan passion. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja menggunakan passion, dia akan 6 kali lipat lebih engage dalam pekerjaannya dan 7,8 kali lipat lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang enggak memiliki kesempatan ini. Bahkan orang-orang ini juga punya kemungkinan 3 kali lipat punya hidup yang lebih excellent. Ya, jadi ada kaitannya antara produktivitas dan tingkat engagement tadi dengan manajer yang paham cara menumbuh kembangkan anggota timnya berdasarkan passion. Nah, kalau kita ngomong passion, banyak orang akan ngomong, Mas, passion orang kan beda-beda.
Ini dia kata kuncinya. Kalau kita ngomong passion, kita nggak cuma ngomong hobi loh. Ya, kalau hobi itu part of passion, tapi passion lebih luas daripada hobi. Nah, terus gimana Mas? Ya kita mulai dari leadernya, dari kita gitu ya. Gimana nih? Nah ini ada golden circle-nya Simon Sinek gitu ya. Kebanyakan dari kita mulai bisnis adalah dari what. Aku mau bisnis apa ya? Pas pandemi lah misalkan. Aku mau bisnis apa ya? Apa yang cuan ya? Tapi nggak sampai why. Ini kenapa kita juga seringkali malas gitu. Kayak saya gitu, waktu itu kita sudah 23 cabang, 93 karyawan untuk rumah makan ya. Ya waktu itu saya juga tergabung dalam sebuah IO gitu ya, yang acaranya gede-gede gitu ya. Cuannya ya lumayan gitu. Tapi saya nggak pernah menggali sampai why. Ketika sampai why, itu enak banget gitu. Ya, ini catatan nih buat teman-teman. Kebanyakan tadi, apa ya, bisnis apa yang lagi untung sekarang? Ngapain sih nyari bisnis yang lagi untung? Ya, ini apa ya, dangkal gitu. Itu kulit luar. Nah terus gimana Mas? Saya nggak akan menjelaskan secara matematika, saya nggak akan menjelaskan secara teori ekonomi, enggak. Saya akan menjelaskan secara biologi. Oke, ini otak kita nih. Lapisan paling luar dari otak kita namanya neocortex, rational thinking brain. 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Itu neocortex. Oke. Nah, lalu ada otak reptil. Otak reptil ini otak penjaga kita, insting dinosaurus brain. Kalau kita lapar, survivalnya kita otak reptil. Kalau kebutuhan seksual itu otak reptil, ya. Nah, di lapisan paling tengah, paling dalam, ini ada otak limbik. Ini adalah otak pengatur. Otak limbik itu otak pengatur. Sayangnya otak limbik itu emotional feeling brain. Ya, dia yang mengatur semuanya. Ya, jadi cara kerja otak kita itu yang ngatur otak limbik. Contohnya gimana? Contohnya nih Mas Nur, misalkan lihat iklan iPhone 13 gitu, ceng gitu loh, misalnya ya Mas Nur ya. Otak reptilnya tuh aman nggak iklan ini? Oh aman. Terus diteruskan sampai otak limbik. Otak limbik akan ngomong nih, rasanya kok aku perlu ganti HP ya. Lalu mengirim sinyal lah otak limbik ke otak neokorteks. Otak neokorteks akan mencari pembenaran. Oh iya Nur, bener. Kan kameramu tuh cuma 1. Kalau iPhone 13 kameranya 3 loh. Oh itu juga dia dari titanium. Oh dia dari sudah nggak ada tombolnya. Oh dia itu keren banget lah kalau ini. Itu neokorteks mencari pembenaran. Nah ini cara kerja otak kita. Ya, dan ini sama ternyata why, how, what. Lapisannya sama golden circle tadi. Why, how, what. Nah, sehingga kalau kita mulai bisnis dari why, kita akan terkoneksi dengan orang-orang yang punya why yang sama. Orang-orang yang punya why yang sama. Ya, saya kasih contoh nih. Ini why saya. Jadi waktu itu saya memutuskan menjual bisnis saya. Lepas yang waktu 2017 saya punya rumah makan, saya lepas, saya tergabung di sebuah grup, itu juga saya exit gitu kan. Nah, kenapa? Ada yang tanya waktu itu, Mas kapalnya udah besar, kenapa ditinggalin? Karena dari why saya punya why ini untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Saya dapatnya ketika anak saya lahir waktu itu. Ya, saya membayar. Waktu itu saya sempat mau pindah negara, Mas Nur. Saya waktu itu sempat tinggal di Singapura. Saya kayaknya enak di Singapura ya. Ngapain sih di Indonesia gini doang, gitu ya. Tapi ketika anak saya lahir, saya mulai mikir gitu kayak, anak saya lahir di sini, di Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Saya kerja di Indonesia. Saya dapat cuannya di Indonesia. Kalau saya langsung pindah aja. Waktu itu saya ada rumah makan juga di Singapura, namanya Ole-Ole di dekat di daerah Bugis. Nah, itu tapi saya kayak kok kayak pengkhianat banget ya, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan yaudah deh nggak jadi pindah deh. Waktu itu saya mikir Singapura karena dia cuma 2 jam naik pesawat kan ke Jogja. Nah, jadi kalau mudik itu cepat gitu loh. Ya, itu. Nah, terus saya tapi saya kalau di Indonesia, anak cucu saya nanti gimana? Mosok negaranya kayak gini terus nggak maju-maju gitu ya. Nah, oke deh. Ini jadi alasan saya akhirnya. Oke. Lalu saya mikir nih caranya, gimana caranya anak cucu saya nanti bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Nah, saya mikir waktu itu saya mikirnya adalah
Kalau saya jadi presiden, kayaknya nggak ada tampang, saya jarang masuk got juga gitu kan. Saya malas-malas gitu masuk got gitu kan. Kayaknya nggak ke situ deh. Kalau ke politisi nggak juga gitu. Saya nggak ada tampang politisi juga. Akhirnya saya mikir, ya sudah, saya coba dari luar saja. Saya dekat dengan UMKM, saya berawal dari UMKM juga gitu kan. Oke, saya bantu UMKM Indonesia berdaya. Supaya apa? Kalau UMKM-nya naik kelas, ya insya Allah perekonomian juga naik gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu nih Mas Nurwa ini untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Setelah saya ketemu why saya cari how, caranya gimana ya biar UMKM Indonesia berjaya. Saya tuliskan waktu itu caranya ada 2. UMKM Indonesia dipastikan paham pola pikir, cara bermain, dan strategi perusahaan korporat yang sustain. Yang kedua, UMKM Indonesia dipastikan mengaplikasikan. Karena kebanyakan dari kita itu, aku udah tahu ilmunya, tapi nggak pernah dilakuin, gitu kan? Nah ini how-nya, caranya saya tuliskan waktu itu. Nah dari sini baru saya pikirkan Mas Nur, apa ya yang akan saya bikin? Nah, akhirnya keluarlah, oke, saya akan bikin free content, pola pikir, cara bermain, bla bla bla, gitu kan? Bisa diakses dan dipahami UMKM dengan mudah. Ya, yang kedua, e-course berisi materi pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang bisa diakses, dipahami UMKM dengan mudah. Dan yang ketiga, program-program khusus yang memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan. Itu kenapa saya bikin 100 hari challenge yang tadi Mas Rendra tadi cerita gitu ya. Karena itu salah satu program yang memastikan kalau hanya workshop sehari 2 hari selesai. Tapi kalau saya pastikan setiap hari mereka laporan nih ke saya gitu kan. Hari ini perbaikannya apa dan seterusnya gitu kan. Nah, saya memastikan. Saya bikin program-program lainnya juga yang memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan. Nah, dari why, how, what ini, sehingga saya muncul nih, ini visi saya nih. Visi saya di The Pengusaha dan Fantastic Consulting adalah membantu UMKM Indonesia naik kelas dengan memberikan ruang bertukar ilmu pengetahuan dalam satu platform. Platform itu bukan apps, tapi kami menyebut diri kami homeless media. Ya, jadi The Pengusaha itu homeless media. Kalau Fantastic itu konsultannya, The Pengusaha itu homeless media. Nah, homeless media lah yang jadi platform kami sekarang. Ya, sehingga apapun channelnya kita akan ketemu nih. Ya termasuk kayak sekarang gitu ya. Channelnya kebetulan sedang bareng Bisyarah. Ya sudah, saya sharing juga di sini. Begitu dikontak Ustadz Firly kemarin, kalau ini terkait UMKM, siap insya Allah, yuk jalan gitu. Karena why saya. Kalau dipikir-pikir kan ngapain kan sekarang gitu kan. Bagi-bagi ini materi ini juga saya sampaikan juga di kelas gitu, bagi-bagi gratis gitu ngapain gitu kan, nggak ada cuannya toh. Tapi karena ini why saya pengen teman-teman itu bisa naik kelas ya. Nah, ada nggak Mas contoh lainnya? Oke, sebelum ngomong contoh lainnya saya cerita sedikit nih. Visi itu haruslah satu, ada impact to whom. Itu karena perusahaan kita tuh ada karena apa sih, untuk apa sih? Ya, kayak Bisyarah tuh kan keren kan, membantu pengusaha dunia, menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Keren loh itu, ya. Enggak menjadi konsultan syariah terkaya kan, enggak gitu kan. Itu impact to whom, ada impact-nya sehingga perusahaan kita ini memang ada artinya, ada maknanya. Yang kedua, dia mengatur arah organisasi. Ini perusahaan apa sih? Kayak saya tadi, platform yang kita sebutkan di sini adalah homeless media. Ya, sehingga kita bergeraknya sebagai media. Yang ketiga, menunjukkan keunikan organisasi. Yang keempat, menciptakan standar keunggulan. Yang kelima, membangun inspirasi, energi, dan komitmen. Ya, kalau visinya tadi memperkaya ownernya. Nah, itu kan tidak membangun inspirasi untuk timnya juga. Untuk yang beli, ngapain aku beli ke orang yang pengen kaya sendiri? Yang keenam, memberikan tantangan dan stimulasi. Yang ketujuh, mencegah kebingungan dalam organisasi. Yang kedelapan, menetapkan legitimasi, posisi pasar, dan reputasi. Dan yang kesembilan, terdiri dari 2-3 kalimat strategis. Jadi visi itu pendek aja. Nah, saya kasih contoh nih. Kebanyakan dari kita bikin visi itu kan terbesar, terbaik, iya nggak salah sih. Tapi itu finite. Ada satu titik di mana kita sudah menjadi menurut kita udah terus bingung mau ngapain. Nah, saya kasih contoh. Ada perusahaan-perusahaan besar yang visinya nggak pakai tapi perusahaannya gede.
Apa tuh Mas? Teng dong. Unilever. Coba kita lihat visinya. Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Pertanyaan saya, Mas Nur, apa aja sih produknya Unilever? Banyak ya. Banyak. Setiap hari kita pakai. Bangun tidur, gosok gigi, kumur-kumur, samponan, mandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah mereka melakukan monopoli? Enggak. Mereka sedang menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka pengen meraih rasa cinta dan penghargaan. Wajar, ini perusahaan asing masuk ke sini, gitu kan? Ini visinya. Coba Unilever gede loh, nggak ada kalimat terbaik, jadi nggak ada. Ya, contoh lagi Mas, IKEA menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Ini kenapa mereka juga didukung gitu oleh orang banyak. Karena yang dibantu banyak. Ya kan? Marketnya luas. Ya. Kemudian ada lagi nih, contoh nih Indomaret menjadi aset nasional. Loh. Enggak pengen monopoli, enggak. Menjadi aset nasional supaya nanti kayak Indomie nih. Indomie ketika ada di luar negeri kita kan kayak bangganya setengah mati kan. Ya, mereka sedang berusaha menjadi seperti itu. Ya, jadi ini ketika visi kita itu punya dampak ke orang yang lebih banyak, semakin banyak yang kita bantu, ya itu kan balik kok. Banyak yang ngomong kemarin, Mas kalau visinya infinite, kita nggak ngomong cuan dong, woi cuan banget gitu. Coba ya, contoh ya, saya kasih contoh. Visi saya membantu UMKM Indonesia naik kelas, ya. Kemudian tadi kan saya cerita. Ada program-program khusus. Salah satu programnya adalah kita ada kolaborasi. Nah, sekarang saya ada satu bisnis namanya kiriminaja.com. Ya, kita baru mulai bulan November tahun kemarin, Januari saya mulai masuk. Ya, nah lihat fokusnya. Fokusnya membantu UMKM Indonesia. Banyak nggak UMKM? Banyak. Ya, lewat kirimin aja kita membantu cash flow-nya mereka, kita membantu pengirimannya mereka lebih simpel. Ya. Dan ya alhamdulillah secara omset bulan kemarin kita almost 10M gitu. Cuannya ada. Ya, selama kita fokus membantu orang, ada impact-nya. Nah, ini fungsinya visi. Kebanyakan dari kita ya visi itu loh, menjadi perusahaan the best, tempelin terus ngopo gitu. Ini yang saya pengen bagikan ke teman-teman. Nah, sekarang gilirannya teman-teman nih. Nanti teman-teman bisa bikin nih. Nanti ini PDF-nya silakan dibagikan ya. Saya bikinkan formatnya. Cari nih, why? Kenapa sih teman-teman bisnis gitu? Pakai ini ya untuk kontribusi ke siapa supaya dampaknya apa? Boleh ke pribadi, boleh kayak saya tadi. Supaya saya ya anak cucu. Tapi saya yakin banyak di luar sana yang dia juga mikirin anak cucunya kan. Sehingga pasti related. Ya, ini akan menyentuh orang-orang yang juga peduli sama anak cucunya. Yang nggak peduli gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin nggak akan berhubungan sama perusahaan saya. Mas, berarti yang UMKM, yang nggak UMKM gimana? Ya nggak apa-apa. Saya kemarin habis meeting Mas Nur, ketemu beberapa konsultan gitu kan. Dia bilang gini, loh Mas, kamu tuh bantu UMKM, apa kena duitnya gitu? Saya bilang, UMKM nggak ada duitnya, tapi saya bantu mereka punya duit. Saya ada satu yang saya dampingi mulai dari dulu cabangnya baru 2, ya SQ kalau teman-teman pernah dengar, sekarang alhamdulillah cabangnya 20. Lah happy kan kita? Dari dia belum apa-apa sampai 20, kirimin aja dari dia 0 putul, ya sekarang sudah hampir 10M 1 bulan, dan kita masukkan ex-direktur Coca-Cola Sari Husada sebagai komisaris utama. Gitu. Nah, ini ada happiness di situ. Ya, ketika untuk siapa sih kita berdampak? Nah, nanti tolong teman-teman cari nih. Supaya apa? Baru di situ cari nih caranya gimana ya? 1, 2, 3, terserah caranya teman-teman coret-coret sendiri. Nggak usah nyontoh. Perusahaan-perusahaan kita sendiri kan. Baru nanti dibikin produknya apa? Yang membuat kita nggak agile, lincah, karena kita menentukan what-nya dulu. Tidak why. Kita nggak lincah nih. Misal nih, aku tuh jualannya misalkan kayak kemarin ada aku
ada satu peserta FTC, dia jualannya cemilan. Aku tuh jualannya ini, cemilan ini. Nah, dia membatasi di situ. Ketika cemilan itu sudah nggak berkelanjutan, ini sama kayak Mas Nur bisnis wartel misalkan. Oh, bisnisku tuh wartel. Pokoknya paling top. Apa jalan sekarang? Nggak agile, nggak lincah. Ya, dari situ akhirnya baru kita bisa turunkan ke visi perusahaan. Itu ya. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan, silakan untuk teman-teman, atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, sepertinya nggak terasa sudah hampir 1 jaman ya, Masya Allah. Oh iya ya. Daging semua ini. Mungkin Mas Alf bisa ngeteh dulu ya. Ya baik. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, gimana? Puas ya untuk materi pada pagi hari ini. Cuma ya barangkali dari kita di sini semua akan bingung ya untuk membuat visi itu. Paling nanti mentok segini kok gini-gini aja gitu. Tidak dapat lagi. Baik, silakan Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jika dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya atau ke hal lainnya silahkan. Ya, sembari kita menunggu pertanyaannya masuk, ya, barangkali tadi Mas Al juga menawarkan buku gratis, tapi bayar ongkirnya, ya Mas Al. Yes. Ya. Itu nanti barangkali bisa ditampilkan juga ya di sini agar kita semua tahu. Itu terkait visi misi juga ya Mas Al. Yes. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan menampilkan satu video. Salah satu cara meningkatkan omset dari bisnis kita adalah dengan mempunyai pasukan penjualan. Dengan pasukan penjualan, maka traffic yang kita dapatkan akan berlipat ganda dan tentu akan diikuti dengan meningkatnya penjualan. Bayangkan saja, jika satu pasukan bisa menjual produk kita 10 unit per bulan, dan jika kita punya 5 pasukan, hal ini akan menambah lagi penjualan sebanyak 50 unit. Tentunya, hal itu juga bisa mengurangi biaya branding and marketing yang tinggi. Walaupun banyak keuntungan memiliki pasukan penjualan, tidak semua orang bisa menerapkan strategi tersebut. Bisa jadi caranya juga masih batil dan memiliki kendala-kendala lain seperti sistem penjualan yang tidak jelas akadnya. Sistem reseller dan dropshipper yang multi akad tidak mengerti bagaimana cara supaya mereka semangat menjual produk kita, bingung membuat konten marketingnya, dan tidak bisa memahami teknik closing. Alhamdulillah, Anda tidak perlu risau lagi karena kabar baiknya Anda bisa temukan solusinya di workshop online membangun pasukan penjualan yang sesuai syariah. Oke, begitu teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit video dari kita ya tentang pasukan penjualan. Ya, jadi kita seperti yang disampaikan oleh konsultan Nenda akan ada workshop spesial ya, yang insya Allah juga akan disampaikan oleh pembicara juga yang sangat luar biasa. Beliau adalah Muhammad Wildan, Coach Muhammad Wildan dari Bogor yang memiliki 4 grup. Ya, barangkali dari Coach Alfian Nenda, kami persilahkan. Oke, Mas Dor, terima kasih. Ya, teman-teman sebelum tanya jawab ada sedikit info buat teman-teman. Kemarin ini saya dari Bandung ini habis dari Billionaire Store sebenarnya ketemu dengan Kang Rizal. Jadi Kang Rizal ini adalah CEO-nya
Billionaire Store yang kemarin ini kita banyak sharing juga, salah satunya tentang bagaimana membangun pasukan penjualan yang luar biasa. Dan memang dahsyat sekali, di sana tuh ada sekitar 40.000 reseller di Billionaire Store itu. Dahsyat, 40.000 reseller kalau 20%-nya aja gerak, luar biasa. Kemudian saya juga sedang di Cikarang ini mendampingi beberapa tim penjualan properti. Ada 40 sales team yang lagi kita garap, dan kemudian juga Kang Wildan juga lagi set up tim penjualan. Yang mana memang benar tadi ketika sedikit sharing ya, Mas Auf tadi bilang tentang riset tadi ya, riset tentang pentingnya punya tim leader ya, yang berupa manajer tadi. Jadi salah satu krisis yang kita cari itu adalah sebenarnya kebanyakan tim penjualan ini nggak gerak karena memang nggak ada leadernya. Leadernya itu nggak ada. Jadi memang level manajernya ini nggak ada. Dan luar biasa ketika tim leader ini benar-benar terinstall dan tim leader ini bisa menginstal visi misi ya, yang membuat pasukan ini jadi satu pemikiran, satu perasaan, dan pengen satu tujuan yang sama, itu ternyata efeknya luar biasa. Dan memang kuncinya pertamanya adalah yaitu leadernya ini harus punya way-nya dulu itu. Kemudian baru leader ini akan menginstal tim yang ada ya untuk mengeksekusi strategi-strategi yang ada. Jadi bukan dimulai dari strategi. Kebanyakan kan kita mulai ini caranya gimana. Dan luar biasanya teman-teman, ketika kita punya pasukan penjualan ini, budget ads kita itu, budget iklan kita itu bisa lebih ditekan lagi. Ya mungkin kalau teman-teman punya budget branding, budget marketing yang luar biasa, dahsyat, adakan pasukan penjualan ini akan bisa ditekan lagi. Karena memang sebenarnya nanti pasukan penjualan terdahsyat itu datang dari customer yang loyal. Sebenarnya loh, nanti ujung permainannya itu di situ. Jadi customer is marketer sebenarnya. Customer is best storyteller. Jadi marketer terbaik di dunia ini ya sebenarnya customer itu sendiri yang puas dengan produk kita. Nah, insya Allah itu akan ada di tanggal 27-28. Saya kolaborasi, modulnya lagi kita siapin nih bareng Coach Wildan dari Flipper Property yang ada di Bogor. Kemudian saya sendiri nanti akan ngomongin tentang konten, bagaimana bikin senjata marketing untuk tim penjualannya. Nah, nanti untuk syariah muamalahnya akad bersama makelar, jualahnya itu akan disampaikan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, ini info eventnya, ya, membangun pasukan penjualan yang sesuai dengan syariah. Workshopnya 2 hari, ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya, selama 2 hari. Dan ini materinya, Ustadz Firly nanti akan ngomongin tentang membangun marketing dengan reseller, membangun marketing dengan makelar, dropshipper, membangun marketing dengan akad kerjasama atau bisa syirkah gitu. Kemudian saya sendiri akan ngomongin tentang bagaimana merancang konten Instagram, Facebook, YouTube untuk bikin pasukan untuk pasukan penjualannya ini. Kemudian merancang konten senjata closing untuk pasukan closingnya. Nah, nanti Mas Wildan ngomongin tentang bagaimana membangun pasukan yang dahsyat agar omset melesat, bagaimana jadi pasukan yang militan, dan tips dan triknya. Bagaimana pasukannya Kang Wildan itu bisa militan, kan salah satu pasukannya Kang Wildan itu banyak yang benar-benar memang mereka militan gitu teman-teman. Nah, ini insya Allah murah aja teman-teman investasinya. Jadi harganya sebenarnya 990.000 untuk 1 orang. Cuma buat teman-teman yang daftar hari ini di kelas Jumat Berbagi akan dapat harga Rp590.000 saja. Nah, ini sangat-sangat murah investasinya 2 hari. Dan insya Allah join the grup ya, grup alumni Bisyarah. Yang alumni Bisyarah ini kita lagi target 1 juta database. Ya, ini lagi kolaborasi juga, lagi digging di Jakarta bareng Musfit. Musfit itu salah satu aplikasi yang kemarin garap Hijrah Fest. Itu kita ada 60.000 member. Ya, di Kang Wildan sendiri garap DPS ini ada ratusan ribu member. Jadi kita lagi berkolaborasi dengan para circle kita untuk mengakuisisi 1 juta database. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan 1 juta database ini bisa terjadi circle yang luar biasa gitu. Oke, itu sih pengumuman dari saya, Kang Nur. Nanti silakan hubungin Mas Nur atau hubungin tim yang lainnya. Dan luar biasa materi hari ini teman-teman. Saya ngerasain ya ketika memang WI ini berpengaruh banget kepada diri saya, ya, terutama ketika saya menemukan misi yang benar. Dulu juga sama tuh ya. Kalau ngomongin tentang online, benar kata tadi, saya itu dari sebenarnya
Facebook apa ya, dari iklan online dari Jogja aja itu udah beres lah sebenarnya. Gak usah keliling Indonesia gitu. Nah ini harus ke Jakarta, Bogor, Bandung. Ya kita membangun circle itu ternyata digerakkan oleh way yang tepat ini. Luar biasa ini teman-teman. Dan tadi juga riset itu benar-benar kebukti sih Mas Auf ya, sedikit sharing kemarin. Ternyata permasalahan banyak itu memang ketika kita ini lagi krisis tim leader. Ya tim leadernya sendiri, ketika tim leader ini kehilangan arah, nggak tahu visinya arahnya kemana, itu ternyata pasukan juga kehilangan arah. Ya. Mau kemana itu tahu jalurnya. Jadi ini luar biasa. Mungkin kita sedikit sharing-sharing aja. Kita buka sesi sharing, boleh tanya jawab, boleh. Di sini juga ada nih teman saya ini, Kang Nuri Hendra dari Malang. Subhanallah, itu dari Primalen. Primalennya kalau teman-teman konten-kontennya luar biasa, bareng Mas Rendra MS ya. Kang Nuri apa kabar? Baik Mas. Alhamdulillah. Ya, suara Mas Rendra macet-macet ya. kayak di robot jadinya ya. Cek Mas Rendra. Ya. Untuk gimana? Suaranya hilang-hilang. Itu sih live-nya dari train. Dari kereta. Dilanjut Kang. Monggo. Oke, siap. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Alfia. Tadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi ketika kita berbisnis tidak bukan hanya berbicara tentang cuan ya, tapi ada yang lebih besar dari itu. Baik, ini dari Mas Aji dari Bandung. Alhamdulillah inspiratif sekali. Terima kasih Coach Mas Auf. Kita sudah dapat ilmunya daging 3 banget. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu sarapan lagi ya pada pagi hari ini ya, karena sudah dapat daging ya. Alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Andi Abu Atollah. Ya sebelumnya juga silakan ya dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk langsung ya kepada. Sudah ada pertanyaan kayaknya di. Iya. Ya, jadi kita barangkali nanti setelah pertanyaan ini selesai dari Bapak Ibu sekalian bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri spesial kita pada pagi hari ini ya. Ini pertanyaannya dari Pak Andi Abu, Mas Auf. Nih, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kalau bisnis tersebut sesuai passion kita atau bagaimana cara menemukan passion? Silakan Mas Auf. Oke, ya ini aja. Misalkan saya nggak ngerti bisnisnya Pak Andi apa nih. Kalau saya sih waktu itu ya saya cari tahu ya apa sih saya senangnya apa gitu. Misal saya senangnya memang ngomongin strategi, saya handle orang. Gini deh, bangun tidur itu kita semangat nggak gitu, kayak misalkan setelah sholat dan seterusnya itu kita tuh semangat nggak menjalankan bisnis kita. Kalau kita ogah-ogahan ya bisa jadi itu nggak sesuai juga gitu, nggak dapat why-nya. Karena saya pernah ngalamin itu sih satu titik di mana ya gitu-gitu ya gini lagi apa sih duit lagi gitu. Tapi saya nggak ngomong nggak dapat duit enggak gitu, tetap duitnya ada. Tapi kan kalau kita bangun pagi nggak semangat, terus kayak kita ketika capek kita kehabisan baterai banget gitu, drain gitu ya. Ya bisa jadi itu belum jadi passion kita bisnisnya. Gitu aja sih indikasinya biasanya. Nanti dicari tahu apa sih kita senangnya apa gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Begitu ya Pak Andi Abu Atollah, semoga terjawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga penting nih karena kita sering berbicara tentang tujuan perusahaan itu apa. Nah, ini pertanyaannya, apa beda visi dengan tujuan? Masya. Ya, visi sama sih, kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita ngomong perusahaan ya kita ngomongnya visi. Visi itu sesuatu yang mungkin belum kelihatan. Ya sama kayak misalkan kita mau masuk surga, lah kan belum kelihatan surganya kan. Ya, visi itu kalau tujuan dia hanya merujuk ke suatu tempat. Tapi kalau visi dia tidak hanya merujuk ke sebuah tempat, tapi dia juga sebuah kondisi, dan visi itu harus dari keyakinan. Gitu. Kalau tujuan kan hanya tempat, aku mau ke Bandung. Itu
Itu tujuan tuh. Tapi kalau aku mau ke sebuah tempat yang indah, yang nanti di sana banyak bidadari-bidadari surganya, misalkan, itu kan sudah sesuatu yang ada keyakinan. Jadi visi itu ada keyakinannya di situ. Itu Mas Nur mungkin jawaban saya. Semoga terjawab ya untuk Bapak Mufden. Nah, ini berikutnya juga sangat-sangat spesial pertanyaannya. Jadi memang biasanya kita seperti Coach Alfiananda juga sering menyampaikan kalau kita pengen berbisnis itu harus ada winning produknya dulu kan. Nah, jadi kita harus riset pasar terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaannya juga sangat bagus. Mana yang lebih bagus antara menentukan bisnis sesuai passion atau sesuai dengan kebutuhan pasar? Oke, kalau saya ngomong ada 3. Ada namanya konsep landak. Konsep landak itu ada 3. Ini penelitiannya Jim Collins. Jim Collins meneliti beberapa perusahaan gitu ya selama 5 tahun kurang lebih. Di perusahaan itu kelihatan nih mana perusahaan yang dia bagus gitu ya secara performanya. Nah, perusahaan yang bagus itu dia punya konsep landak. Konsep landak itu apa? 1, ya kita senang di situ. Kita senang di situ. Ya, misal kayak saya nih, saya senang nih sharing, berbagi, saya senang membuat strategi, saya senang melobi-lobi orang gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita bisa menjadi the best di apa sih? Saya sendiri saya mengkhususkan di organization development, membangun tim, people development ke situ ya, head hunting dan seterusnya. Saya fokus banget di situ. Ya, jurusnya 1 itu aja. Saya nggak ngerti bagaimana Facebook dan lain sebagainya. Saya nggak di situ. Nah, tapi saya di people gitu kan. Terus yang ketiga, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, gitu. Nah, kalau saya melihat, ya ini juga kemarin ada menarik tuh, ada namanya teman Facebook saya, teman saya juga, Mas Andra. Mas Andra itu bilang gitu, tunjukkan di mana pasar kalau kita bisnis. Nah itu, visi juga kita harus melihat ya, apa yang dibutuhkan dunia, artinya market gitu. Nah 3 ini sebaiknya beririsan, ya jangan salah satu. Jadi kalau hanya fokus ke market tapi kita tidak senang, ya itu nanti berat gitu kan. Kita tidak jadi the best juga berat gitu. Itu sih jawaban saya, Mas Nur. Oke, terima kasih Mas Auf. Untuk yang bertanya ya dari Ibu Priharina, semoga terjawab ya. Jadi bisa langsung menentukan bisnisnya nanti seperti apa. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Didin ya, atau Ribbon Living. Masya Allah, inspiratif sekali. Saya mau bertanya, setelah kita sudah menentukan apa visi dan tujuan dari perusahaan kita, kemudian bagaimana cara yang paling efektif untuk menularkan visi tersebut ke tim atau staf di perusahaan kita? Ya, ini juga penting. Apakah nanti di setiap komputernya ditempel visinya atau bagaimana? Ya, tentunya ini yang disebut dengan internalisasi internalisasi visi. Kita harus melakukan internalisasi visi. Misal nih, kalau kita ngomong managing people di perusahaan itu cuma ada 3 nih, input, proses, output. Ya, ketika input, kita juga harus cerita tuh visi perusahaan kita tuh apa. Nah, contoh ya, saya kasih contoh aja ya Mas Nur ya, yang saya lakukan ya. Nah, ini contoh nih, ini landing page karirnya saya nih. Karir. Kita di input, kita tuliskan di sini, ya. Bagaimana kita menyeleksi tim ini harus jelas gitu. Saya nggak bilang we are hiring, enggak, tapi ayo ambil peran dalam memajukan ekonomi Indonesia. Ada klasifikasinya, ya. Ini dituliskan aja di sini, Pak. Ini dari mulai input ya, sebelum orang itu bergabung, ya. Itu. Bahkan kalau perlu ditulis, kita tuh pengen orang yang seperti apa. Ini contoh nih, saya bikin satu subjek email menarik, kalau tidak menarik kita nggak akan buka. Ini biasanya memang langsung saya hapus. Yang kedua, kami alergi 2 hal, asap rokok, tukang julid. Jadi kalau kamu perokok, hobi julid, nggak usah repot-repot daftar. Nah ini pernyataan sikap gitu. Ini harus visi dan nanti ada value namanya. Ya ini kita masukkan ke dalam ketika kita mau menginput dalam perusahaan kita. Ketika interview juga seperti itu tuh, saya biasanya tanya, ngapain kamu ngelamar ke sini? Kalau dia cuma pengen, aku cuma pengen cari kerja, nggak usah gitu ya.
nggak saya terima. Tapi kalau dia, ini contoh ya, saya bikin lowongan iklannya kayak gini nih, ayo ambil peran dalam memajukan perekonomian Indonesia gitu kan. Nah, ya ini juga dari inputnya gitu. Kalau inputnya tidak kita desain supaya sesuai visi kita, ya yang masuk adalah orang-orang yang mungkin hanya cari kerja. Itu input. Terus proses. Ada nggak sehari-hari, tadi bisa Mas Nur misalkan dipajang atau apa, itu pilihan. Kalau saya nggak memajang visi saya nggak, tapi saya selalu menceritakan ke tim saya, ini gini loh, oh kan gini loh, kita sampai malam kan kita melayani pengusaha, ya nggak apa-apa, ya itulah, itu supaya lebih dalam, deep gitu. Kita ceritain aja, kita mau ke sini loh, kita mau ke sini ya. Lalu output, kita juga evaluasi tim kita. Kamu kalau melakukan, misalkan ya, kalau di kami itu kan karena kami melayani pengusaha kan kadang-kala malam juga ya, Mas Nur ya. Saya evaluasi juga, kamu kalau malam nggak bisa dihubungi, teman-teman UMKM bingung, ya kita terus gimana nih? Kita nggak bisa bantu mereka. Nah itu kan contoh-contoh ya. Jadi itu namanya internalisasi visi, Mas Nur, dan dan tolong rutin selalu diceritakan supaya apa? Mereka tahu, tim kita tuh tahu kita mau kemana. Kalau tim kita nggak tahu kita mau kemana ya, mereka juga nggak akan punya alasan kok untuk ikut sama kita. Gitu Mas Nur. Ya, dengan saya cerita sedikit Mas Nur. Kemarin saya tadi ceritakan, saya barusan memasukkan ex-CEO Coca-Cola Sari Husada menjadi komisaris dikirimin aja gitu. Itu kok mau? Ya karena visi. Saya cerita visi kita begini bla bla bla. Kita UMKM nggak punya apa-apa, bahkan saya nggak bisa gaji beliau gitu kan. Beliau juga nggak digaji gitu. Ya. Tapi beliau mau masuk sebagai komisaris. Ya, kenapa? Karena visinya kita begini bla bla bla, dan support banget beliau. Ya padahal beliau juga ada di beberapa perusahaan juga. Jadi itu kekuatan visi ya. Jadi tolong silakan diceritakan aja, dan kita juga harus sesuai ya. Kalau kita memang nggak seneng kan kita akan kelihatan kayak gitu kan. Itu ya, mungkin semoga menjawab. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah ini sudah dihadiri oleh Ustaz Andika juga ya. Assalamualaikum. Waduh, Ustaz Andika. Takut saya. Ya, Ustaz. Ustaz Andika, tiba-tiba aktif audio, barangkali ingin menyampaikan atau bertanya ya? Enggak. Saya lagi belajar ini. Belajar sama suhu saya ini. Terus Lanjut. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang belum bertanya bisa ya, karena kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Berikutnya ini kepada Bapak atau Ibu Fayas. Pertanyaannya, selain memang untuk tujuan utama kita, apakah visi perusahaan kita juga sebaiknya kita share? Oh ini tadi sudah ya? Ya, ini belum saya jawab nih. Oh ya. Share itu jangan cuma ini mumpung ada Ustadz Andika gitu. Kebanyakan orang itu memisahkan visi dengan strategi marketing. Padahal visi itu bisa menjadi branding perusahaan. Ya kan? Misal, coba bayangin Bisyarah deh. Teman-teman bayangin Bisyarah. Apa yang terbayang? Nah, itu kan jadi branding kan? Ya kan? Oh, menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Langsung Bisyarah nih. Ya kan? Saya langsung kebayang tangannya Mas Rendra gitu, Ustadz Firly yang narik kan gitu kan. Itu jadi branding. Nah, kebanyakan dari kita karena visinya hanya sekedar menjadi terkaya, terbesar, terbaik lah gitu kan. Kita malu nge-share. Tapi kalau visinya misalkan kayak tadi kan, untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari rakyat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Wah, itu kan orang yang membaca itu juga ternyata perusahaan ini gini nih. Gitu. Itu bisa jadi branding. Nah, ini yang saya bilang bahwa visi itu sebaiknya jadi satu kesatuan dengan nanti perusahaan ini brandingnya seperti apa. Gitu. Karena ada Ustadz Andika, mohon maaf saya ngomong branding sedikit. Gitu. Barangkali Ustadz Andika ingin menyampaikan juga ya terkait branding. Iya kayak Syafaat gitu kan, brandingnya kan branding syariah. Itu kan pasti ada visi sendiri yang itu kenapa dia mengambil positioning seperti itu. Iya, Masya Allah. Gitu. Ya. Barangkali Ustadz Andika visi dari Syafaat apa Ustadz? Bisa Senin aja, bisa. Oh, itu Senin. Rahasia berarti ya. Baik.
Oke. Saya lagi pengen belajar kok ini ya sama Mas Auf kok. Jangan diganggu ya. Oh, jangan ya. Siap, siap. Baik, berikutnya pertanyaan dari Coach Alfreda juga nih ya. Apa bedanya visi, misi, dan kultur, Mas Al? Oke, saya share lagi ya ke saya tadi. Nah, jadi ini saya cerita tadi soal framework saya ya. Oke, ini framework yang saya pakai. Visi itu kan tadi ya, kita perusahaan ini mau kemana sih, gitu kan? Misi adalah cara mencapai itu. Ya, misal nih, visinya adalah membahagiakan orang tua. Oke. Cara membahagiakan orang tua saya dengan Mas Nur mungkin beda. Ya kan? Misal nih, Mas Nur, dan ini kebanyakan orang itu nggak selesai dengan hidupnya ketika dia tidak mendefinisikan membahagiakan orang tua menjadi sebuah tindakan yang jelas. Misal, di sini kan kita pengen membahagiakan orang tua toh. Tapi biasanya ada orang yang kayaknya aku belum bagian orang tua deh. Karena kita nggak menuliskan itu di misi. Misal ya, visinya membahagiakan orang tua. Misi, bagaimana cara saya membahagiakan orang tua? Oh, misalkan cara saya membahagiakan orang tua adalah mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua, membelikan rumah orang tua, misal. Nah, dari misi itu nanti kita bisa breakdown menjadi yang namanya target objektif. Misi dan target objektif itu masuk ke yang namanya strategi. Ya, lalu kultur. Kultur itu budaya yang sama nih di dalam perusahaan, yang nilai-nilainya sama-sama kita pegang. Contoh di Bisyarah itu misalkan budayanya adalah sholat tepat waktu, ya kan? Tentu kan agak rikuh ketika ada orang yang kerja di dalamnya, ya di Bisyarah orangnya nggak sholat tepat waktu atau bahkan nggak sholat, nggak Jumatan gitu kan? Nah itu kan itu budaya. Nah, jadi kultur itu budaya, dia lebih budaya. Budaya itu nanti dibentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh ownernya atau leadernya, gitu. Nah, saya contoh nih Mas, ada yang miss waktu itu, ada yang meniru budaya perusahaan lain nih. Ya, misal budaya perusahaan lain disiplin. Nah, dia ikut-ikut disiplin nih. Aku ikut padahal dia sendiri nggak disiplin. Nah, ini bahaya. Ketika ownernya tidak memunculkan nilai yang dia pegang sebenarnya, dia hanya copy paste karena sekarang lagi banyak yang copy paste tuh. Ya, itu nanti follow timnya juga akan lihat, bosku ngomong doang nih. Nah, katanya disiplin tapi ini janjian jam 9 datangnya jam 11. Nah, itu jembatannya runtuh. Jadi itu bedanya ya, visi, misi dan kultur. Kultur adalah budaya sehari-hari. Nah, banyak juga yang kultur itu kita nggak menuliskan kita pengen budaya seperti apa di perusahaan. Ini banyak yang seperti itu tuh. Warung SS tuh bagus tuh. Dia misalkan kulturnya adalah disiplin, itu digojlok dari masuk itu ada baris berbaris dan seterusnya karena kulturnya disiplin. Gitu. Dan kultur itu akan memilah orang kayak apa yang akan masuk ke perusahaan kita. Itu ya, semoga menjawab. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi di Bisara juga sudah ada kulturnya ya. Kita biasanya pelajarnya. Nah, tuh ada Bisara. value, mantap. Jadi kalau ke kantor pasti ketemu. Yes, mantap. Alhamdulillah. Salah satu ikhtiar untuk pandangannya mengaplikasikan kehidupan. Baik, pertanyaan berikutnya Mas Auf, ini dari Pak Muhden ya. Pertanyaannya apa visi dalam jangka pendek boleh dirubah. Nah, setelah mungkin ketika kita di sini kan sudah punya perusahaan, sudah punya bisnis, ternyata visinya tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Auf. Nah, bagaimana seperti itu? Apakah kita boleh merubahnya ya, seperti yang Mas Auf sampaikan? Ya, saran saya ya tadi buatlah visi yang jangka panjang. Tadi saya sudah infokan bahwa kita sudah dicontohkan nih sama Utsman bin Affan. Itu visi jangka panjang loh, beli sumur Yahudi gitu kan. Nah, padahal mahal saat itu gitu. Apalagi kalau let's say kita muslim semua di sini gitu kan. Kita percaya dengan adanya akhirat. Lah kalau visinya jangka pendek, ngapain bisnis? Udah kerja aja. Korupsi kayak dapat duit juga. Gitu kan. Karena kita muslim, kita kan percaya nanti kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat sana kan. Jadi visinya jangka panjang karena
ini kan masih ada beberapa tahap lagi, ada alam barzah, nanti ada kebangkitan, ada sirot dan seterusnya kan. Kenapa visinya jangka pendek? Pertanyaan saya malah begitu. Kalau sekarang visinya jangka pendek, ubah aja jadi jangka panjang. Apalagi ini teman-teman di bawah bimbingan bisyarah gitu ya, harusnya visinya lebih jangka panjang. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya semoga terjawab ya pada Bapak Muhden ya terkait dalam visi. Jadi buatlah visi jangka panjang. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu atau Bapak Mardani. Apa beda visi Infinite dengan lembaga sosial seperti yayasan, yatim piatu dan lain-lain? Beda visi Infinite. Beda ya, kalau lembaga sosial kan itu lembaga ya. Kalau visi itu bisa untuk, jadi gini, kalau kita ngomong framework ini ya teman-teman, ini kita ngomong organisasi apapun. Mau dia lembaga sosial, mau dia bisnis, mau dia organisasi kampung, mau dia organisasi kumpulan teman-teman SMP gitu kan. Nah itu harus ada visi. Ngapain ini mau kemana organisasi ini? Gitu. Jadi visi Infinite itu lebih ke apa ya? Kita mau kemana sih? Organisasi ini mau kemana? Dan apa alasan organisasi ini ada? Kalau lembaga sosial kan dia hanya lembaga ya. Mungkin itu ya, saya agak kurang paham maksudnya. Karena kalau tidak tahu faktanya agak selesai. Oke, alhamdulillah ini ada satu pertanyaan yang dari Resen. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Silakan pada Mbak Butet, kami persilahkan untuk bertanya langsung. Ya, assalamualaikum Kang Auf, ketemu saya lagi. Halo. Mohon maaf saya nggak bisa buka kameranya. Salam. Ini guru saya, Masya Allah bisa ketemu lagi nih Kang Auf. Kang, tadi sih sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak terjawab ya dengan yang file yang terakhir ini, yang visi, strategi dan bisnis proses dan segala macamnya ini, gitu. Tapi yang ingin saya fixkan lagi, tadi kan Kang Auf sempat bahas tentang visi Unilever yang menurut saya sangat sederhana ya. Gitu, sangat sederhana tapi mengena gitu. Karena selama ini saya berpikir bahwa visi itu harus ngawang-ngawang yang pokoknya sampai kamu mati itu ini nggak bisa selesai visi ini gitu kan. Artinya sampai saya mati pun juga perusahaan ini tetap harus ada kan begitu. Nah ini jadi ada semacam berbeda gitu ya, Kang di framework saya sekarang menjadi berpikir bahwa ini yang benar, bukan yang benar ya, yang pasti seperti apa sih, sesederhana ini atau memang harus ngawang-ngawang. Karena saya bikin di travel umroh ini sampai ya jatuh bangun segala macam, saya udah cerita juga ke Kang Auf itu karena saya punya pengalaman tidak enak ketika haji pertama dan ingin sharing bahwa please dong jangan haji kayak saya gitu, saya nyesal karena tidak punya program dan segala macamnya. Nah tapi ketika dituliskan dalam bentuk tulisan, itu jadi ngawang-ngawang gitu. Boleh tahu visinya apa tuh? Visinya menciptakan, tapi jangan diketawain. Yo, nggak apa-apa. Menciptakan masyarakat madani di Bumi Pertiwi dengan bermodal pada kemabruran jemaah baik haji ataupun umroh. Sebentar, pelan-pelan. Menciptakan masyarakat madani di Bumi Pertiwi. Ya, di Indonesia, ya. Terus? Dengan modal kemabruran. Dengan modal kemabruran. Jamaah haji dan umroh. Jamaah haji dan umroh. Itu ya? Iya. Oke. Siap. Tapi ketika saya menuliskan ini kayak ada penolakan. Apa iya sih seidealis itu gitu loh. Ya, jadi gimana ini solusinya Coach? Karena menurut saya ini bukan gue banget. Gue pengen cuma sharing-sharing aja seperti itu. Tapi kok kayaknya itu terlalu kecil kayaknya. Ya kalau nggak Mbak Butet banget ngapain dijalanin Mbak? Itu aja sih saya. Gitu. Karena visi ini harus nanti gini, ketika visi ini bukan dari kita, visi ini kan mengundang orang-orang yang punya passion yang sama. Ya. Okay. Kalau dia tidak mengundang passion yang sama, Mbak Butet akan tetap kesulitan mencari orang-orang yang sama nih. Gitu. Kalau memang Mbak Butet punya cita-cita ini silakan. Ya menciptakan masyarakat madani di Bumi Pertiwi dengan modal kemabruran jamaah haji dan umroh. Boleh, silakan gitu. Artinya kan ini jadi tidak terbatas hanya ngomong aku jadi tour and travel kan?
Iya. Model bisnisnya adalah bagaimana kita membuat apa-apa yang terkait dengan jamaah haji bisa mabrur gitu kan, jamaah umroh bisa mabrur kan gitu kan. Betul. Nah itu. Nah tapi kalau kita merasa kok kayaknya nggak gue banget ya saran saya sih diganti aja gitu. Oke. Itu sih Mbak. Jadi cari tahu saya tuh senangnya apa. Saya Meskipun secara level jadi lebih turun gitu nggak apa-apa. Gimana tuh misalkan? Ya, kalau tadi kan yang karena base saya adalah ingin ya sharing-sharing aja, bagi-bagi pengalaman, memberikan bekal. Itu kan kalau bisa dibilang lebih turun secara level ketimbang menciptakan masyarakat madani. Nah, ini. Sini nih. Kalau kita ngomong Infinite Games, tujuannya untuk tetap bermain. Jadi nggak ada naik, nggak ada turun. Oke. Joy from advancement. Jadi bisnis itu kita lebih baik dari diri kita kemarin. Itu kan juga ada di hadis ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau Mbak Butet masih melihat aku jadi lebih turun, itu berarti fine it Mas Yan. Ana khairum minhum, aku jadi lebih baik dari siapa? Saya cerita sedikit ya Mbak. Dulu saya tuh kayak mau ngomong di depan tuh kayak, aku ngomong nggak ya, ngajar nggak ya? Apalagi ketika itu ada istilah penjual ludah dan lain sebagainya gitu ya. Itu, tapi saya lihat ibu saya dosen. Apa karena ibu saya ngajar terus ibu saya turun? Enggak toh. Apalagi kita Muslim. Ya Allah tidak menilai dari profesinya kok, dia cuma ngajar. Dia menciptakan masyarakat madani. Loh, ya siapa itu? Saya lupa Ustadz Nur yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, namanya? Uwais ya yang apa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ya, apakah terus hina? Enggak, Mbak. Selama itu enggak menyalahi aturan gitu, menurut saya ya is okay. Mas saya passionnya ngajarlah Mbak. Gitu. Kenapa ngajar? Pengen apa? Supaya apa? Ya supaya nanti jamaahnya mabrur dan lain sebagainya. Ya itu jadikan itu. Why? Itu sih. Jadi ketika di Infinite Games kita tuh seru banget. Kita akan asik dengan mimpi kita sendiri. Kita nggak akan kayak bandingin kayak, dia gini gimana ya? Dia gini nggak kayak ngapain sih rezeki sendiri-sendiri juga. Itu Mbak Butet mungkin itu jawaban saya. Keep it simple dan datangkan itu dari diri kita. Cari tahu deh ke dalam diri. Ngapain sih Mbak Butet itu berbisnis gitu? Allah itu ngutus Mbak Butet itu sekarang tuh kenapa? Mbak Butet tadi cerita, saya dulu pernah punya pengalaman buruk gitu kan. Ada kejadian buruk gitu kan. Nah, kenapa Allah itu menempatkan Mbak Butet ada di posisi kejadian nggak enak saat itu? Pasti Allah punya rencana. Cari tahu di situ. Gitu Mbak, semoga menjawab. Oke. Nggih, matur nuwun, terima kasih Kang. Siap. Daging sekali ya. Sudah kenyang sepertinya. Ya, baik, berikutnya ini kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Ya, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum puas ya atas materi yang disampaikan oleh Mas Saul bisa tanya langsung. Silakan. Ini kita alhamdulillah sampai saat ini ada 52 partisipan ya. Alhamdulillah. Barangkali Mas Sodik ingin bertanya. Biasanya yang aktifkan video ini sering bertanya. Nyimak dulu Mas. Terima kasih. Iya. Ini ada Mas Sodik. Ini salah satu alumni kelas Mas Nur. Dia dulu pernah ikut Cash Revolution 100 juta 100 hari. Ini salah satu juaranya juga gitu. Teman-teman silakan berguru tuh Mas Sodik. Gimana tuh dapatnya 100 juta free cash dalam waktu 100 hari. Baik. Bisa bertanya. Ini dari Mas Afid ya, mau bertanya ya? Iya, betul. Baik, silakan Pak. Oh iya, Mas begini. Kalau misalnya ada usaha ya, jadi ada usaha tapi dia bermacam-macam usahanya. Ada misalnya usaha, rumah makan, kemudian ada usaha misalnya consulting misalnya. Nah, apakah visi itu bisa satu aja visinya untuk seluruh jenis usaha atau setiap jenis usaha itu berbeda-beda visinya? Unilever beda nggak bisnisnya? Macam-macam nggak produknya? Unilever macam-macam nggak produknya? Macam-macam. Macam-macam.
Ini gini. Jadi kita harus ada koridor juga nih. Kita tuh kok buka rumah makan tuh kenapa? Kita kok buka properti kenapa? Apa yang bikin kita senang? What makes your heart sing? Contoh ya, kemarin ada satu teman-teman Imers, dari beberapa teman-teman Imers ada satu nih yang cerita ke saya, Mas, terus saya visi apa ya? Saya tuh jualan herbal iya, saya jualan e-book iya, saya jual ini iya. Saya tanya ke dia, lah kamu apa yang bikin kamu semangat? Oh, saya itu senang mengembangkan orang masih dalam perusahaan saya. Saya senang menumbuhkan ya entrepreneur baru dari dalam perusahaan. Lah ya sudah. Lah itu aja kenapa? Oh, iya bisa ya? Bisa dong. Jadi nanti visinya misalkan menumbuhkan pengusaha muslim yang berintegritas misalkan yang profesional ya dan mandiri misalkan. Lalu di misinya membuat unit bisnis yang bisa memunculkan leader-leader baru. Nah, kan bisa. Misal karena dia punya passion mengembangkan orang nih, Mas. Tapi kalau memang passionnya enggak itu ya enggak apa-apa juga gitu. Jadi cari tahu nih apa yang membuat saya tuh kok seneng ya. Dan tadi ketika kita ngomong visi dan itu kita punya beberapa, saran saya ya cari satu garis nih. Satu garis yang akan magerin kita. Kita tuh ada di mana sih? Kayak Unilever, dia magerin itu sebenarnya di menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia. Ada di situ. Unilever bisa bisnis properti enggak? Punya duit enggak dia buat bisnis properti? Punya. Tapi kenapa Unilever enggak bisnis properti? Coca-Cola deh saya tanya. Coca-Cola bisa enggak dia bisnis misalnya properti kayak atau bisnis mall? Punya duit Coca-Cola bisnis mall. Tapi kenapa Coca-Cola enggak bikin mall? If you try to be everybody, you will be nobody. Ketika kita berusaha menjadi semua orang, kita nggak akan jadi siapapun at the end. Jadi cari tahu aja. Saya pengennya jadi siapa ya? Bayangin kalau kita meninggal, kita diingat tuh siapa gitu. Misalkan ya. Itu sih Mas. Oke, ya, silakan Mas. Mas Au, saya mau tanya Mas Au. Siap. Mas Hendra ini harusnya ngajar kok malah nanya. Ini Mas Au, saya tadi tertarik untuk masalah internalisasi visi ke tim. Gitu. Nah, mungkin ada tips, trik atau strategi-strategi yang selama ini mungkin proven untuk menginstal internalisasi visi misi ini ke ke tim. Tadi kan kalau tak lihat kan kalau Mas Au controllingnya luar biasa tuh yang ketika menggunakan 100 hari challenge itu kan benar-benar ya orang ada kaizennya ya, tiap hari baca buku berapa. Aku lihat kan postingannya Kang Wildan sampai Wildan Salim sampai ini saya sedang baca buku ini, dirangkum bener-bener gitu, luar biasa itu. Mungkin ada cerita Mas untuk bagaimana internalisasi itu agar orang akhirnya kita gitu. Oke, jadi gini, untuk mengkriminalisasi visi, saya pertama-tama harus menentukan value perusahaan saya dulu apa nih. Contoh ya, di tempat saya ya, ini nih value-value saya nih. Satu, adaptif dengan perubahan. Zaman berubah, cara cari uang juga berubah. Ini saya jelaskan nih, ke teman-teman juga gitu nih. Berubah atau punah, menjadi homeless media adalah pilihan kami. Kenapa kami menyebut homeless media? Supaya enggak kita cuma Instagram tok. Enggak, kita jadi apapun. Terus nanti juga sehari-hari juga saya kontrol tuh misalkan posisi tempat duduk berubah, posisi parkir berubah, posisi apa berubah. Karena value saya ini adaptif dengan perubahan. Ya, jadi bikin games-games kecil yang itu membuat mereka terbiasa dengan perubahan. Jadi value-nya ditentukan dulu. Atau misalkan nih give dan ask gitu. Ya, saya pernah punya CS yang akhirnya saya nggak pakai CS lagi gitu ya. Saya kenapa? Karena kalau CS itu ngejar orang untuk closing. Saya nggak mau closing. Saya mau kasih. Dan saya hanya akan ask. Saya nggak akan give. Kalau mereka mau kerja sama-sama kita, oke. Tapi setelah mereka mendapatkan value dari kita minimal 5 kali. Give dan ask. Nah ini juga saya sharekan sehingga orang-orang yang nggak seneng give ya nggak masuk juga gitu kan. Terus make it happen, make it matter. Jadi saya pengen di tim saya itu ya ketika masuk ya itu bermakna, ada maknanya hidupnya.
nggak cuma sekedar zombie gitu, bangun pagi, ke kantor, pulang gitu-gitu ya. Ya ada hal bermakna. Ini saya desain lah apa aja kegiatannya gitu. Kemudian creative minds and good taste of humor gitu. Nah ini kan sederhana ya. Jokes-jokes receh gitu-gitu. Terus kalau di kantor saya tuh ada stikernya, this is not a coffee shop, this is fantastic office gitu kan, diprintin Mas Sodik waktu itu. Ya gitu. Jadi supaya visinya bisa terinternalisasi, kita juga butuh jembatannya, Mas Rendra, yaitu di value. Di value itu kita munculkan terus nih. Jadi nanti akan kepilih. Ya, value itu gini gampangnya. Mas Rendra sekarang perjalanan dari Bandung ke Jogja. Ya, kalau misalkan di situ di dalam kereta api itu kan disepakati budayanya adalah tidak merokok, toh. Ya, sehingga Mas Rendra nyaman di situ. Kalau budayanya ada yang merokok dan seterusnya, tentu nggak nyaman. Nah sama dalam perusahaan, kita nggak akan nyaman ke sebuah tujuan kalau budayanya nggak dibentuk. Nah cara saya menginternalisasi visi salah satunya lewat budaya yang saya bentuk juga. Saya jelaskan kalau kita mau meraih ini, ya budayanya kita harus seperti ini. Itu saya jelaskan di value. Gitu Mas Reza. Kurang lebih. Cara-caranya macam-macam sih. Style kantor, kayak kantor saya stylenya unfinished gitu ya, santai gitu karena saya creative minds gitu kan. Ya. Kalau kantor Bisharo banyak makanan gitu ya. Nah, gitu kan. Ya. Ada PS. Nah. Nah, itu. Alhamdulillah. Ya selalu itu terpilih. Baik. Itu Coach Rendra. Baik, ini ada kurang lebih. Kalau kantor Bisharo ada buburnya. Nah, itu. Keren itu. Jadi setiap tamu yang datang Ustaz pilih itu bubur nggak? Masya Allah. Asik. Itu di awal saja sudah membuat kenyamanan perut maksudnya. Baik, ini masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Namun sebelumnya ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Andika, ternyata beliau insya Allah hari Senin besok mengisi di Hasana Barokah ya. Jadi kita satu kantor dengan hasanabarokah.id. Nah, Ustaz Andika ya tadi. Insya Allah di Senin menyampaikan tema branding syariah 5.0. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian bisa join ini juga untuk meningkatkan brand atau branding dari usaha Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan jika yang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sedikit informasi tambahan ya, Mas. Oh iya, boleh Mas. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang pengen lebih mendalami tentang bagaimana tadi Fantastic Six Frameworks, ya tadi kan di awal saya ceritakan ada Fantastic Six Framework, kita ada video gratis selama 16 hari. Silakan teman-teman nanti bisa klik ke sini thepengusaha.com hola, ya masukkan email aja, kita kirim ke email ya, ada 16 hari videonya. Kita kupas tentang Fantastic Six Framework. Jadi sebelum besok bukunya jadi, teman-teman belajar dulu nih, videonya komplit. Itu saya jelaskan satu persatu dari masing-masing framework. Itu gratis. Lalu kalau teman-teman butuh pendalaman, kita juga ada e-course-nya. Ya, 15 video penjelasan detail dari visi, sampai nanti teman-teman bisa membuat raport untuk karyawan. Gitu. Lalu ada tools-nya juga sudah kita siapkan. Tools-nya tinggal pakai ya. Ada WA support-nya juga, itu kita ada Fantastic e-course, Fantastic Team Mastery. Kemudian kalau tadi mungkin pengen lebih disiplin, kita ada namanya Fantastic Team Challenge, 100 hari perbaikan tim bisnis, ya membentuk lifestyle yang fokus, perbaikan berdampak terencana. Ini nanti juga sudah ada video e-course-nya, ya teman-teman akan berkumpul dengan pengusaha-pengusaha dari seluruh Indonesia. Ada games-games juga yang bisa dipakai untuk internalisasi visi value tadi di dalam perusahaan. 100 hari itu nanti dengan saya dan tim saya, jadi kita akan seru-seruan bareng. Salah satu korbannya itu Mas Sodik itu tadi yang nyala itu tadi, dia pernah disiksa 100 hari, disiksa dengan gembira dan kecanduan gitu ya. Gitu. Jadi ini sedikit informasi dari saya, nanti silakan teman-teman bisa kunjungi ini tadi thepengusaha.com, thepengusaha.com/hola. Kalau ada yang punya IG, silakan ke @thepengusaha. Itu ya, mungkin sedikit tambahan dari saya.
Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi banyak juga ya produk-produk atau course-course yang beliau miliki. Jadi silahkan. Ya barangkali nanti Mas Auf bisa share ke kita terkait linknya. Jadi nanti tinggal klik linknya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita minta dulu closing statement dari Mas Auf atau kata-kata mutiara pada kesempatan pagi hari ini. Kalau closing statement kan udah biasa, barangkali kata-kata mutiara yang membangkitkan giroh semangat kita dalam berbisnis. Oke. Bisnis adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi pastikan tujuan kita memiliki makna dalam hidup dan memberikan keuntungan jangka panjang baik untuk kita maupun lebih banyak orang. Nah, selamat mencari visi bisnisnya masing-masing. Ya, selamat menjalankan bisnisnya dengan penuh semangat. Terima kasih dari saya itu. Masya Allah, Yogyakarta 8 Oktober 2021. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan kepada Mas Auf dan juga jazakallah khairan kepada Coach Alfian Deda dan jazakallah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andika yang juga sudah bergabung dengan kita ya. Insya Allah di hari Senin nanti akan ada kelas yang beliau mengisi tentang branding syariah 5.0. Dan insya Allah rekamannya ini akan kita share di channel YouTube bisyarah.id. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe ya channel YouTube bisyarah.id dan juga akun-akun media sosial bisa diikutin segera ya. Insya Allah di situ akan ada info-info menarik dan juga video-video edukasi dan lain-lain. Ya, begitu saja Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Auf yang sudah memberikan materinya. Masya Allah luar biasa, daging semua ya. Jadi bisa sampai malam kita tidak makan masih kenyang ya. Alhamdulillah. Ya, maka kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini karena tadi kita sudah diawali dengan basmalah bersama-sama, maka pada di akhir kegiatan ini mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak Mas Auf dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Barakallahu fiik. Terima kasih Mas Auf dan Bapak Ibu. Oke. Selamat sholat Jumat, hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwarto, Mas Agus Suratno dari Yogyakarta. Mas, boleh nanya-nanya ini? Oh boleh, boleh Pak. Ini kan saya kepengen sekali bicara Mas Auf, Mas Agung. Bagaimana cara supaya saya bisa bisa komunikasi, bisa ikut ikut interaksi dan supaya dimentori atau bagaimana. Nah itu gimana ya jalannya? Soalnya kan ini banyak sekali para mentor, dan yang jelas naruh itu dunia akhirat ya. Itu bagaimana mulainya gitu kan. Sedangkan bisnisnya mulai jalan gitu. Sebenarnya bagaimana Mas? Apa harus konsultasi bagaimana? Oh iya, terkait konsultasi nanti bisa ada bagiannya sendiri. Nanti Bapak sudah ada save nomor admin bisyarah.id? Sudah. Nanti bisa langsung sampaikan ke admin bisyarah.id. Nanti disampaikan ya yang dibutuhkan apa, permasalahannya apa, baru nanti dibicarakan lebih lanjutnya. Begitu Pak Agus. Dan saat ini kita juga menerima konsultasi offline ataupun online. Jadi tidak usah khawatir bagi Bapak Ibu sekalian yang jauh dari daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Pak Agus Ratna. Bapak dari Jogja juga ya? Jogjanya di mana Pak? Saya kemarin yang Makasang Karpet di podcastnya. Oh, Masya Allah. Lupa saya Pak. Ya nanti bisa langsung kontak Ustaz Fili langsung gitu atau admin bisyarah.id. Insya Allah kita terbuka untuk siapa saja.
Jadi kalau mau ketemu dengan Ustaz Filia atau Coach Alfian, Anda tinggal schedule waktunya saja, ya, menjadwalkan waktunya. Begitu Pak Agus. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Pak Agus. Semoga jualan bisnis karpetnya berkah, ya, dan terus berkembang. Iya, baik. Terima kasih Pak Nurden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta nomor WA tadi Ustadz yang narasumber? Oh iya, bisa. Nanti dikontak ke admin bisyaro.id saja Pak. Langsung ke sana. Kalau nanti kita kasih, barangkali juga minta PPT-nya atau PDF-nya, akan kita berikan. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Oke, kita izin untuk close Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Suwarto, Bapak Ismail dari Bandung, Bu Nina, Bapak Hafiz, Pak Agus, Bu Tini, Bu Mardani, Ibu Priharina, dan Bapak Supriyadi, Kayana, Bapak Juwono, Bapak Robi, Bapak Ibu Giri, Pak Bes, Bu Kopi, dan Bapak Fahmi, dan Mbak Tia, dan Bapak Triatno Nugroho. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.